Dari seorang pemuda biasa, Muawiyah berubah jadi pemimpin besar. Bagaimana ia menaklukkan hati umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Cahaya, tempat di mana cerita Islami hidup dan setiap kisah mengajarkan kita makna iman, harapan dan perjalanan hidup. Mari berjalan bersama, menemukan cahaya dalam setiap langkah. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, selalu ada masa-masa yang mengajarkan kita tentang kepemimpinan, ujian, dan kebijaksanaan. Di balik setiap peristiwa besar, ada sosok yang dipilih Allah untuk memegang amanah, menghadapi fitnah zaman, dan menjaga persatuan umat. Salah satu tokoh itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kecerdasan politik, ketegasan, dan kemampuannya meredakan gejolak di tengah umat yang sedang diuji. Kisah lahirnya dinasti Umayyah bukan sekadar kisah tentang berdirinya sebuah kerajaan, tetapi juga gambaran tentang bagaimana pergolakan, diplomasi, dan perbedaan pendapat dalam tubuh umat. Islam akhirnya menemukan bentuk baru dalam sistem pemerintahan. Dalam kisah ini kita akan melihat perjalanan Muawiyah dari seorang penulis wahyu yang lembut dan berhati tenang hingga menjadi pemimpin yang memegang kendali di masa yang penuh tantangan. Semoga cerita ini bukan hanya menambah wawasan sejarah, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap fase dalam perjalanan umat Islam menyimpan hikmah bahwa persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan selalu menjadi fondasi yang harus dijaga. Inilah episode kedua dari sejarah Islam asal-usul Bani Umayyah. Mari kita mulai kisah ini. Waktu terus berjalan, dan Umayyah bin Abdul Syams tidak lagi dilihat sebagai sekadar anak bangsawan Quraisy. Ia tumbuh menjadi lelaki yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki ambisi yang tidak pernah benar-benar padam. Pengalaman pahit ketika ia kalah di hadapan pamannya, Hashim, telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia belajar bahwa kekuasaan tidak cukup hanya dengan nama besar, tetapi harus dibangun dengan jaringan, kekuatan ekonomi, dan pengaruh yang menyentuh banyak kabilah. Maka sejak saat itu, setiap langkah yang ia ambil bukan lagi sekadar langkah seorang pedagang, melainkan langkah seorang calon penguasa. Dalam perantauannya menuju wilayah Syam, Umayyah menyaksikan dunia yang jauh lebih luas daripada Mekah. Ia melihat kota-kota besar, pasar-pasar luas, dan sistem kekuasaan yang jauh lebih teratur. Ia belajar bagaimana orang Romawi mengatur perdagangan, bagaimana penguasa mengikat rakyat dengan kekuatan dan diplomasi, serta bagaimana harta bisa mengubah posisi seseorang di mata manusia. Semua itu ia simpan dalam ingatannya, seperti benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kekuasaan yang besar. Ketika akhirnya ia kembali ke Mekah, ia bukan lagi Umayyah yang dulu. Ia kembali dengan kekayaan yang bertambah, jaringan yang lebih luas, dan kematangan dalam strategi. Perlahan tapi pasti, ia mulai membangun kembali pengaruh keluarga Abdul Syams. Ia tidak lagi menantang secara terbuka seperti masa mudanya. Kali ini ia bergerak senyap, masuk ke pasar-pasar, menguasai jalur-jalur dagang, dan menjalin persekutuan dengan kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Ia memahami bahwa untuk menyaingi keturunan Hashim, ia harus membangun kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan hanya dengan kecintaan rakyat. Anak-anak Umayyah pun dibesarkan dalam lingkungan yang keras, penuh perhitungan, dan syarat dengan kompetisi. Mereka diajarkan bahwa dunia adalah panggung perebutan pengaruh, bahwa kehormatan harus direbut, bukan sekadar diwarisi. Dari merekalah kelak lahir generasi yang tidak hanya kaya, tetapi juga lihai dalam politik. Sedikit demi sedikit, masyarakat Makkah mulai kembali memperhitungkan Bani Umayyah bukan lagi sebagai keluarga yang pernah kalah, tetapi sebagai kekuatan baru yang bangkit dengan wajah berbeda. Sementara itu, di sisi lain kota, Bani Hashim terus berjalan di jalur pengabdian. Abdul Muthalib, cucu Hashim, tumbuh sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara tentang ambisi, tetapi banyak berbicara lewat perbuatan. Ia memberi makan orang miskin, melindungi para peziarah, dan menjadi tempat orang-orang mengadu ketika dizalimi. Ketika sumur Zam-Zam ditemukan kembali melalui dirinya, kehormatan keluarga Hashim semakin bertambah. Orang-orang semakin menghormati mereka bukan karena kekayaan, tetapi karena keberkahan yang seakan melekat di setiap langkah mereka. Di tengah dua arus besar ini, masyarakat Quraisy hidup di antara dua kutub kekuatan. Di satu sisi ada kekuatan spiritual dan pelayanan dari Bani Hashim, di sisi lain ada kekuatan ekonomi.
jaringan dan strategi dari Bani Umayyah. Keduanya tidak saling bertabrakan secara terbuka, tetapi masing-masing menyimpan sikap waspada. Mereka seperti dua gunung yang berdiri berdampingan, tenang di permukaan, namun menyimpan gemuruh di perutnya. Waktu terus mengalir hingga lahirlah seorang anak dari garis keturunan Hashim yang kelak mengubah seluruh arah sejarah. Ketika Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tak seorang pun dari Bani Umayyah yang mengira bahwa anak ini akan menjadi awal runtuhnya seluruh tatanan jahiliyah yang mereka bangun. Ia tumbuh sebagai pemuda yang jujur, dipercaya oleh semua, dan dikenal dengan sebutan Al-Amin. Bahkan orang-orang dari Bani Umayyah pun mempercayakan barang dagangan mereka kepada pemuda ini tanpa rasa curiga sedikit pun. Kejujuran Muhammad membuat seluruh Mekah menundukkan kepala, meski saat itu belum satu pun wahyu turun kepadanya. Di sisi lain, keturunan Umayyah terus melahirkan tokoh-tokoh besar dalam dunia dagang dan kekuasaan. Dari rahim keluarga inilah lahir Harb bin Umayyah, seorang pemimpin Quraisy yang tegas dan disegani. Dari Harb lahir Abu Sufyan, seorang pedagang ulung, diplomat tangguh, dan pemimpin Bani Umayyah pada masanya. Abu Sufyan tumbuh sebagai pribadi yang memahami benar arti kekuasaan, arti jaringan, dan arti dominasi. Baginya Mekah bukan hanya kota suci, tetapi pusat dunia yang harus dijaga dengan kekuatan penuh. Ketika Muhammad mulai menerima wahyu dan menyeru manusia kepada tauhid, guncangan itu terasa hingga ke jantung Bani Umayyah. Seruan untuk menyembah satu Tuhan, meninggalkan berhala, dan meruntuhkan kesombongan jahiliyah bukan sekadar ancaman agama, tetapi juga ancaman langsung terhadap sistem kekuasaan dan ekonomi yang mereka bangun selama puluhan tahun. Berhala-berhala di Ka'bah bukan hanya simbol keyakinan, tetapi juga simbol kekuasaan, sumber klausul perjanjian dagang, dan alat pengikat pengaruh antar kabilah. Abu Sufyan memandang dakwah ini dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran. Jika Muhammad berhasil, maka seluruh tatanan akan berubah. Jika masyarakat berhenti menyembah berhala, maka runtuhlah pusat kekuasaan Quraisy yang selama ini menjadi sumber kejayaan mereka. Maka dari situlah sikap Bani Umayyah mulai mengeras, bukan semata karena kebencian pribadi, tetapi karena ketakutan akan runtuhnya dunia yang selama ini mereka kuasai. Hari demi hari jumlah pengikut Nabi Muhammad bertambah, meski sebagian besar berasal dari kalangan lemah. Namun yang membuat para pemuka Quraisy resah adalah satu hal: ajaran ini tidak bisa dihentikan dengan ejekan, ancaman, atau tekanan biasa. Setiap orang yang masuk Islam seakan mendapatkan keberanian baru. Mereka tidak lagi takut pada kekayaan, kekuasaan, ataupun tekanan sosial. Dan inilah yang paling menakutkan bagi kaum bangsawan Mekah. Bani Umayyah berada di barisan terdepan dalam perlawanan ini. Mereka memimpin boikot terhadap Bani Hashim, menekan ekonomi mereka, mengisolasi mereka dari pergaulan Quraisy, dan berusaha memadamkan cahaya dakwah dengan segala cara. Abu Sufyan mengerahkan hartanya, jaringannya, dan pengaruhnya demi tujuan satu: menghentikan Muhammad sebelum terlambat. Ia memimpin kafilah-kafilah dagang yang keuntungannya kemudian digunakan untuk membiayai peperangan melawan kaum muslimin. Ketika Perang Badar pecah, Bani Umayyah berada di barisan paling depan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa kemenangan pasti berada di pihak mereka. Namun Allah berkehendak lain. Banyak tokoh besar Quraisy tumbang di medan itu, termasuk tokoh-tokoh dari berbagai kabilah. Kekalahan itu menggetarkan jiwa Bani Umayyah, tetapi tidak memadamkan perlawanan mereka. Luka Badar justru berubah menjadi bara dendam yang semakin menyala. Perang Uhud pun meletus. Di balik strategi Quraisy, kembali Abu Sufyan menjadi otaknya. Ia menyusun pasukan, mengatur barisan, dan memanfaatkan setiap celah untuk meraih kemenangan. Meski kaum muslimin akhirnya mengalami luka besar dalam perang itu, dakwah Islam tetap tidak padam. Bahkan semakin banyak orang yang diam-diam mulai mempertimbangkan kebenaran ajaran ini. Tahun demi tahun berlalu, perlawanan demi perlawanan terjadi, hingga akhirnya tiba hari yang menjadi titik balik segala-galanya. Hari itu adalah hari ketika Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Ka'bah yang selama ini dipenuhi berhala dibersihkan dari patung-patung sesembahan. Kota yang dulu menjadi pusat kesombongan jahiliyah kini tunduk di bawah kalimat tauhid. Abu Sufyan berdiri gemetar menyaksikan semua itu. Ia yang selama puluhan tahun memimpin perlawanan, kini tak lagi memiliki daya. Namun di saat yang paling menentukan itu, Rasulullah tidak menurunkan pedang balas dendam. Ia menurunkan kalimat yang tak pernah terbayangkan oleh musuh-musuhnya. Sebuah kalimat yang meluruhkan dendam, menghapus masa lalu, dan membuka lembaran baru dalam sejarah.
Ia berkata bahwa mereka semua bebas. Hari itu runtuhlah tembok kebencian yang dibangun sejak masa Umayyah dan Hashim. Hari itu Bani Umayyah yang selama ini memusuhi Islam perlahan mulai masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Abu Sufyan memeluk Islam, putranya Muawiyah memeluk Islam. Dari keluarga yang dulu mengerahkan harta dan kekuatan untuk memadamkan cahaya Islam, kini lahir orang-orang yang akan mengabdikan hidup mereka untuk agama ini. Namun sejarah tidak berhenti sampai di sana. Dari rahim Bani Umayyah, Allah telah menyiapkan peran besar yang belum disadari oleh siapapun pada hari penaklukan itu. Peran sebagai penguasa, sebagai pemimpin dan sebagai pembawa panji Islam hingga ke negeri-negeri yang belum pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Dan semua itu berakar dari satu sosok yang sejak muda telah dikuasai oleh ambisi, umarah, perhitungan dan luka lama. Umayyah bin Abdul Syams. Dari darahnya mengalir kisah penentangan, penerimaan kejayaan dan pergulatan kekuasaan yang akan mewarnai sejarah Islam selama puluhan tahun setelah wafatnya Rasulullah. Dan begitulah perjalanan panjang Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang menjalani hidup dengan kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan memimpin di tengah situasi yang penuh ujian. Lahirnya dinasti Umayyah bukan hanya menjadi babak baru dalam sejarah politik Islam, tetapi juga menjadi cermin bahwa setiap masa memiliki tantangannya sendiri dan setiap pemimpin akan diuji dengan amanah yang mereka emban. Dari kisah ini kita belajar bahwa perselisihan, perubahan, dan peralihan kekuasaan adalah bagian dari perjalanan manusia. Namun hikmah terbesar selalu kembali pada satu hal: bagaimana kita menjaga persatuan umat, menebarkan kebijaksanaan, dan tetap mengedepankan akhlak dalam setiap langkah. Semoga kisah ini menambah wawasan kita tentang sejarah Islam, memperluas cara pandang kita terhadap perbedaan, serta mengingatkan kita bahwa di balik setiap peristiwa besar, Allah selalu menyiapkan hikmah yang jauh lebih luas dari apa yang terlihat. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah menerangi langkah kita dengan cahaya ilmu dan ketakwaan. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.